Suatu ketika di 2015, Suar duduk di bagian belakang mobil angkutan umum, berimpitan dengan beberapa manusia yang baru saja menyelesaikan rutinitas harian mereka. Gadis itu menyandarkan kepala di jendela, merasakan getaran mesin mobil tua yang membawanya pulang dari kantor, meninggalkan setumpuk pekerjaan yang belum juga ia bereskan. Sementara, hingar-bingar obrolan segerombolan ibu-ibu yang membicarakan gosip terkini, juga sepasang anak remaja yang memadu asmara, berubah menjadi gaung panjang tak berhenti di telinganya. Mobil angkutan umum melambat, kemudian menepi. Seorang lelaki yang duduk di sebelahnya berdiri. Lelaki itu cukup menyulitkan tak kala hendak turun dari mobil. Tubuhnya yang tinggi besar membuat Suar mesti merapatkan diri pada kaca. Suar berharap sakit di kepalanya segera hilang. Tekanan dari atasannya beberapa hari terakhir membuat kepalanya terasa ingin meledak. Namun, ia hanya bisa menunduk. Ia sudah terbiasa menunduk, hingga lupa untuk menikmati langit yang kian merah. Sore ini, ibu kota cukup ramah. Tak terlalu gerah, tak banyak suara klakson dari pengemudi yang hobi marah-marah. Suar mencoba melirik ke arah langit, tempat kawanan burung melintas. Ada es krim vanila yang tumpah ruah di angkasa. Namun, gadis itu sudah hampir lupa cara merekamnya dengan sempurna. Dulu, pada suatu ketika, senja pernah indah. Seindah janji-janji yang berujung menjadi sumpah serapah. Ia kembali menunduk, berusaha memejamkan mata, sementara denyutan di kepalanya terasa makin hebat. Lama melamun, Suar mengangkat kepala dan menengok ke arah depan. Ia merapikan rambut panjang sembrautannya yang menutupi wajah. Mobil angkutan umum yang ditumpanginya sudah sepi. Hanya ada satu orang pemuda yang duduk tepat di belakang bangku pengemudi. Asyik berbicara soal sepak bola dengan pak supir. Suar melihat jalanan di luar mobil angkutan umum. "Kiri bang," ucap Suar. Mobil angkutan umum perlahan menepi di sisi pembatas jalan. Tempat tukang nasi goreng baru bersiap untuk membuka lapaknya. Sewaktu Suar hendak berjalan keluar, kakinya menyenggol sesuatu. Sebuah buku tergeletak di lantai mobil, bersampul merah dan tampak lusuh. Dipungutnya buku tersebut, seraya bertanya pada satu-satunya orang yang ada di sana. Si pemuda menggelengkan kepala, tanda tidak tahu menau. Suar menggenggam buku itu. Mungkin milik orang yang tadi duduk di sebelahku. Lalu tidak sadar jatuh, pikirnya. Ia memasukkan buku itu ke dalam tas jingjingnya, kemudian melangkah menuju rumah indekosnya yang terletak tidak jauh dari jalan raya. Pusingnya mulai reda. Suar tak sabar mengguyur tubuhnya yang berkeringat dengan air dingin. Malam menyergap. Suara teman-teman kos Suar terdengar di luar kamar, berbincang tentang tugas kuliah sambil sesekali tertawa. Dari 8 kamar, 6 penghuni masih berkuliah, sementara 2 lainnya sudah bekerja, dan Suar adalah salah satunya. Suar lulus tahun lalu dengan nilai cukup, kemudian diterima bekerja sebagai sales asuransi di sebuah bank besar. Sebuah pekerjaan yang tidak terkorelasi
dengan disiplin ilmunya di jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual. Seberes mandi, Suar duduk di depan cermin. Cukup lama, tanpa melakukan apapun. Dicermatinya gadis yang menatapnya di balik cermin. Kulitnya yang putih kekuningan, hidungnya yang tidak terlalu mancung, tapi tidak juga bisa dibilang pesek. Bibirnya yang merah merona, tanpa perlu dipulas kincu. Juga rambut lurus sepunggungnya yang masih basah. Ia bergerak mendekati ke cermin, mencermati lingkaran mata yang kian hitam. Kerut-kerut halus di sekitar dahinya, dan garis tipis luka bekas jatuh dari sepeda di dagunya. Ia mengingat nama yang disematkan oleh sang ayah padanya, Kasuarina, yang berarti pohon cemara, tinggi, kokoh, dan tidak bercabang-cabang. Sesuatu yang jauh berbeda dari siapa dirinya saat ini. Setiap kali memperkenalkan diri, ia selalu menyebut dirinya dengan nama panggilannya sejak kecil. Suar, bukan Rina, yang berarti cahaya pelita. Ia makin malu menyandang namanya. Apanya yang cahaya pelita kalau ia justru kepayahan menerangi hidupnya sendiri? Siapa kamu? Tanyanya pada sosok yang ia lihat di hadapannya, seolah menolak keberadaan bayangannya sendiri. Begitulah, setiap kali Suar ingin menyerah, ia terbiasa untuk menatap cermin dan menyemangati dirinya sendiri. Biasanya, ia melakukannya di pagi hari, kecuali malam ini, di mana ia butuh kepercayaan diri yang ekstra. Hal itu pernah diajarkan di kantornya, bahwa dengan memberi sugesti positif pada diri sendiri di cermin, semangat kita akan terkumpul kembali. Namun makin lama, Suar makin merasa itu omong kosong belaka. Terlebih lagi, ketika target penjualannya menurun dan atasannya tidak terima alasan apapun. Yang terpenting dari sebuah proses adalah hasil dari proses itu sendiri. Ingat, menjadi produktif harus disertai dengan hasil produksi, bukan disertai dalih. Begitu nasihat sang atasan yang lebih menyerupai sindiran. Suar menaruh sisirnya, kemudian menengok ke arah tas kamera yang bergantung di tembok kamar. Diraihnya tas itu, lalu diambilnya kamera DSLR yang ada di dalamnya. Mulai berdebu, pikirnya. Ia lap tubuh kameranya dengan tangan, seraya mengempaskan tubuhnya ke atas ranjang. Ia menyalakan kamera tersebut. Dilihatnya beberapa video yang masih tersimpan di dalam kartu memori. Keterangan waktu menunjukkan bahwa terakhir kali Suar merekam adalah ketika 7 bulan yang lalu. Ia kemudian beralih ke buku bersampul merah yang tergeletak di sampingnya. Ragu-ragu, Suar membuka buku tersebut, berharap menemukan nama dan alamat sang pemilik buku. Mungkin ia bisa mengembalikan buku tersebut di kala sempat, atau minimal mengirimkannya lewat pos. Dengan cepat Suar membuka halaman demi halaman, membacanya selintas. Rupanya, itu adalah sebuah buku harian, atau jurnal, atau diari. Entahlah, Suar kurang tahu perbedaannya. Ia hanya tahu, dari penampakan sekilas, buku itu dipenuhi catatan. Seseorang yang akan menemani setiap langkahmu dengan satu kebaikan kecil setiap harinya. Tertanda, Juang. Kalimat tersebut terpatri di halaman paling depan, ditulis dengan tinta biru oleh tulisan tangan yang cukup rapi. Ia lantas membuka halaman paling belakang.
tetap tidak ada informasi tentang pemilik buku itu. Suar belum kehabisan ide. Ia mencari nama juang di media sosial dan laman pencarian, berharap menemukan sesuatu tentang sang pemilik buku. Namun hasilnya banyak sekali, dan kebanyakan tidak mengacu pada nama orang. Hilang buku juang adalah kata kunci yang ia masukkan berikutnya, namun tetap nihil. Setelah kebingungan untuk sesaat, Suar memutuskan membuka kembali halaman pertama buku tersebut, berharap mendapatkan petunjuk dari tulisan di dalamnya. Teruntuk ibu, di mana segalanya berawal. Ibuku sayang, di hari istimewamu, aku masih bingung harus memberi apa. Engkau yang selalu mensyukuri segala karunia-Nya, tidak pernah merasa kekurangan meski di saat sulit. Aku ingin memberimu emas permata yang sempat engkau jual demi pendidikanku kala itu. Tetapi aku yakin engkau akan menolaknya dengan lantang. Simpan saja untuk masa depanmu. Aku curiga itu yang akan menjadi jawabanmu. Maka, dikala kita dipisahkan oleh jarak seperti ini, izinkanlah aku mengawali catatan pemikiranku dengan menuliskan surat untukmu. Meski aku tahu tak ada kalimat yang cukup indah untuk bisa menggambarkan kasih sayangmu. Tak ada bahasa yang cukup luas untuk bisa melukiskan pengorbanan demi pengorbanan yang telah engkau lakukan tanpa rasa lelah. Engkau membisikkan doa sambil mengelus perutmu. Menungguku hadir, tak sabar mendengarkan tangis pertamaku. Hampir meregang nyawa demi menghadirkanku ke muka bumi. Dan ketika aku lahir, engkau tidak pernah mengeluh saat membersihkan kotoranku. Tidak sama sekali. Seiring waktu, engkau tetap saja menjadi seorang yang tidak pernah lupa untuk mendoakanku dalam setiap ibadahmu. Meski aku tidak pernah ingat untuk mendoakanmu. Tak kala kecil dulu, betapa kesalnya diriku saat engkau tidak bisa membelikan barang yang aku mau. Padahal, entah kapan aku melakukan apa yang engkau mau. Aku marah karena engkau memberi hadiah yang tak sesuai harapanku. Tetapi aku tidak tahu bahwa engkau membungkus hadiah itu dengan penuh kasih sayang. Saat lebih dewasa, aku sering berkata bahwa aku sayang kepadamu. Tetapi membuatkanmu sarapan saja aku tak sempat. Engkau tidak pernah meminta banyak dariku. Tapi bahkan memberi satu kecupan di tanganmu pun tidak bisa kupenuhi. Sepertinya aku terlalu sibuk membahagiakan diriku sendiri. Lantas, kapan aku akan membuktikan rasa sayangku kepadamu? Saat engkau sudah terlalu tua? Saat engkau sudah sakit-sakitan? Bagaimana jika aku terlambat? Ibu. Tiap ulang tahunmu datang, aku membenci hari tersebut. Sungguh, mengetahui uban dan keriputmu semakin banyak, sementara waktu kita semakin sedikit. Dan aku hanya bisa menjadi pendosa, sementara engkau terus menjadi pendoa. Dan aku selalu sibuk dengan keakuanku, sementara kau selalu sibuk merindukanku. Betapa seringnya aku mengeluh di atas segala kekuranganmu, tanpa menyadari segala kekuranganku sendiri. Betapa jarangnya aku berterima kasih atas segala perjuanganmu untuk membesarkanku hingga aku bisa menjadi diriku hari ini. Engkau adalah orang yang selalu berkata, "Jangan bilang tidak bisa." Engkau adalah orang yang selalu membuatku semangat untuk berpikir lebih bijak dan berbuat lebih baik lagi. Apa artinya pergi jika engkau tak menjadi tempatku pulang? Apa artinya sakit jika engkau tak menjadi malaikat penyembuhku?
Dan apa artinya aku jika tidak mampu lagi membuatmu tersenyum? Ibu, maafkan untuk segalanya. Izinkan aku menebus dosaku yang terlampau banyak. Berusaha sekuat tenaga meski takkan mampu menggantikan semua kasihmu. Membahagiakanmu sampai salah satu dari kita dipanggil olehnya. Berulang tahunlah selamanya, agar aku mampu menatapmu sepanjang usiaku. Aku menyayangimu.